Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami. Kali ini saya mau menyampaikan prediksi soal P3K 2021 kompetensi teknis guru. Soal pertama, pemberian umpan balik kepada siswa penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkapkan kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah A. External feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Representative feedback, C. Institutionalized feedback. Jawabnya adalah B. Cumulative feedback. Pembahasannya adalah bahwa external feedback adalah umpan balik yang berasal dari komunikan. Kemudian cumulative feedback adalah umpan balik yang datang kepada komunikator, diimpun dahulu dan tidak segera diubah dalam bentuk pesannya, karena komunikator harus mempertimbangkan dahulu untuk dapat membuat kebijaksanaan selanjutnya. Kemudian quantitative feedback adalah umpan balik yang dilakukan pengukuran berdasarkan jumlahnya. Representative feedback adalah sebuah feedback yang dimana akan dianggap mampu di dalam mempresentasikan perwakilan komunikan secara keseluruhan, meskipun dari yang memberikan hanyalah untuk sebagian orang-orang itu saja. Yang kelima adalah institutionalized feedback, yaitu umpan balik yang terlembagakan. Artinya umpan balik yang diupayakan oleh lembaga. Jadi jawaban tadi adalah untuk siswa yang homogen adalah B. Soal nomor 2, menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian A. Proyek, B. Produk, C. Kinerja, D. Praktek, E. Portofolio. Jawabnya adalah D. Praktek, karena menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dinilai adalah keterampilan dalam melakukan aktivitasnya, yaitu mendemonstrasikan keterampilan dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau proyek itu adalah mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dalam menyelesaikan suatu instrumen proyek dalam periode waktu tertentu. Produk ini adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam wujud produk dalam waktu tertentu. Kinerja merupakan penilaian terhadap perolehan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang menunjukkan kemampuan siswa. Tadi praktek sudah dijelaskan, di sini respon yang langsung terlihat dari kemampuan siswa, maka menyanyikan Indonesia Raya termasuk penilaian praktek. Portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan tugas, karya maupun yang lainnya. Ini jawabnya adalah D tadi. Nomor 3, siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Proyek, B. Produk, C. Kinerja, D. Praktek, E. Portofolio. Jawabnya adalah produk, karena penilaian produk itu adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu, yaitu wujudnya adalah hasil laporan hasil pengamatan proses fotosintesis. Soal nomor 4, dalam pembelajaran di kelas terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi seperti ini? A. Membagi kelompok diskusi, B. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka, C. Mengelompokkan dengan siswa yang pintar agar terimbas, D. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya, E. Memisahkan dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan yang berbeda. Siswa yang memiliki kebutuhan khusus ini harus ada perhatian khusus dan pembimbingan, maka yang tepat jawabnya adalah yang B. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Ini penanganan anak siswa khusus memang berbeda dengan siswa yang normal. Ini diantaranya menggunakan beberapa pendekatan, memberikan reward, memberikan dukungan dan pendampingan. Nomor 4, mengkomunikasikannya dengan orang tua masing-masing. Nomor 5, guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi sosial, budaya, pedagogik, profesional,
kepribadian. Menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pelajaran itu diantaranya adalah yang menguasai berbagai macam proses pembelajaran, teori pembelajaran, dan lain sebagainya. Maka yang itu adalah C. Pedagogik. Kepribadian itu berkaitan dengan karakter personal, profesional, keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas keguruan bisa dengan baik, sosial, komunikasi, berinteraksi secara umum baik dengan peserta didik, sesama guru, dan lain sebagainya. Nomor 6. Dalam mengawali pembelajarannya, Pak Adi merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data informasi, dan menarik kesimpulan serta mengomunikasikan hasilnya yang terdiri dari kesimpulan untuk meroleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Adi merupakan bagian model pembelajaran: A. Saintifik, B. Autentik, C. Portofolio, D. Penemuan, E. Kontekstual. Pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Adi ini mencakup 5M. Sehingga di sini jawabannya adalah yang A, saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, kemudian mengomunikasikannya. Ini untuk yang lainnya autentik seperti ini. Berhubungan dengan dunia nyata, portofolio kumpulan dari karya siswa tadi, discovery learning penemuan, kontekstual membuat siswa aktif dalam menggali kemampuan diri siswa. Soal nomor 7. Penilaian yang dilakukan guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Adil, B. Sahih, C. Terbuka, D. Bermakna, E. Menyeluruh. Di sini ada kata-kata menilai kemampuan sesuai dengan tuntutan kurikulum pada tuntutan dan meliputi berbagai aspek. Karena meliputi berbagai aspek dan harus sesuai dengan tuntutan kurikulum, maka jawabnya adalah yang E. Menyeluruh. Di seluruhnya. Ini untuk pembahasannya, untuk masing-masing prinsip pembelajarannya dari adil, sahih, terbuka, bermakna. Nomor 8. Media pembelajaran adalah media yang berfungsi mempermudah pemberian informasi dalam pembelajaran. Media yang cocok untuk menjelaskan materi Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Gambar candi, B. Sumber berbakat, C. Gambar peta dan globe, D. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, E. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedek. Yang bisa menjelaskan informasi tentang materi Ken Arok dan Ken Dedes yang lebih tepat di sini adalah video pembelajaran kisah Ken Arok dan Ken Dedes, karena akan memudahkan pemberian informasi. Jadi jawabnya adalah yang E. Nomor 9. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu siswa, maka cara yang efektif dilakukan adalah A. Lomba menulis naskah drama, B. Memajang hasil karya puisi siswa, C. Diajak ke perpus rutin dan membuat mading poster, E. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur sains, E. Kegiatan rutin membaca setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat mading. Untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa, maka yang paling efektif di sini adalah diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur sains, sehingga nanti siswa akan terpancing untuk ingin tahu lebih lanjut. Jawabnya adalah D. Walaupun cara yang nggak rasa ingin tahu juga cukup banyak, di antaranya adalah 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5 seperti yang terlihat di tulisan berikut ini. Nomor 10. Dalam mengawali pembelajaran, Pak Adi menyampaikan suatu permasalahan untuk menggugah dan menimbulkan rasa penasaran pada siswanya. Langkah tersebut bertujuan mendorong para siswa mengembangkan kreativitasnya. Langkah Pak Adi merupakan model pembelajaran: A. Saintifik, B. Autentik, C. Portofolio, D. Discovery Learning, C. Conceptual Teaching and Learning. Jawabnya adalah untuk membangkitkan kreativitas siswa adalah Discovery Learning, sehingga siswa akan menemukan konsep yang ada pada materi pelajaran. Untuk penjelasan yang lain seperti ini.
Nomor 11. Media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah A. Video, B. Gambar banjir, C. Berita perkiraan cuaca televisi, D. Peta persebaran potensi banjir, E. Potongan artikel berita media cetak. Yang lebih cocok untuk menggambarkan tentang banjir, nah tentunya kita harus tahu apa isinya, yaitu yang menyebabkan banjir apa, gambaran bahaya banjir, kerugian akibat banjir, cara menanggulangi banjir. Maka yang sesuai di sini adalah yang bisa mencetak semuanya nih. Maka itu adalah potongan artikel berita media cetak, karena biasanya akan memuat secara keseluruhan dari berita yang ada. Nomor 12. Penilaian seorang guru harus memiliki kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian: A. Adil, B. Objektif, C. Terbuka, B. Bermakna, E. Menyeluruh. Sesuai dengan di sini tidak dipengaruhi subjektivitas penilai, maka jawabnya adalah B. Objektif. Ini dengan prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Nomor 13. Bu Iwan adalah seorang guru seni. Hari ini akan melakukan penilaian kemampuan siswa membuat lukisan. Selain hasil lukisannya, teknik menggambar, kemampuan menggunakan alat dan perlengkapan, juga sikap siswa dalam menghargai hasil karya temannya yang lain juga menjadi acuan penilaian. Prinsip penilaian Bu Iwan adalah menggunakan prinsip penilaian A. Sahih, B. Objektif, C. Sistematif, D. Menyeluruh, E. Beracuan kriteria. Sesuai dengan di sini bahwa untuk menilai banyak sekali kriteria yang dimasukkan, bahkan sampai sikapnya, sehingga di sini adalah menyeluruh jawabnya D. Nomor 14. Pak Adi mengadakan penilaian harian dengan jumlah soal 10. Siswa dengan nomor absen ganjil mengerjakan soal nomor ganjil, siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Adi tidak sesuai dengan prinsip penilaian: A. Adil, B. Objektif, C. Sistematis, D. Menyeluruh, E. Beracuan kriteria. Di sini jawabnya adalah adil. Kenapa? Karena siswa yang mengerjakan ganjil barangkali soalnya berbeda dengan yang mengerjakan soal genap. Mungkin ada yang lebih mudah ini, ada yang lebih sulit ini, sehingga tidak adil. Kalau semuanya mengerjakan maka akan menjadi adil. Jawabnya adalah A. Adil. Nomor 15. Dalam pembelajarannya, Pak Adi setelah mengadakan penilaian SWOT selalu mengamati daya serap siswanya terhadap materi pelajaran. Yang dilakukan Pak Adi merupakan prinsip pembelajaran: A. Objektif, B. Terpadu, C. Akuntabel, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Mengadakan penilaian mengamati daya serap siswanya terhadap materi pelajaran, berarti prinsipnya adalah prinsip terpadu. Artinya benar guru melakukan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari proses pembelajarannya. Terus nomor 16. Dari banyaknya pengertian portofolio oleh para ahli, esensi penilaian portofolio adalah kumpulan siswa, B. Kumpulan nilai siswa, C. Rekaman hasil karya siswa, D. Kumpulan hasil karya siswa, E. Rangkaian hasil karya siswa. Jawabnya adalah kumpulan hasil karya siswa D, karena penilaian portofolio adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya tadi yang berupa kumpulan tugas, karya, prestasi akademik, non-akademik yang dikerjakan atau dihasilkan peserta didik. Nomor 17. Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik magnet. Komponen tujuan belajaran yang kurang adalah degree, audience, condition, behavior and degree, condition and degree. Tujuan pembelajaran memuat 4 komponen yang disingkat dengan A, B, C, D. Apa itu A? A itu adalah pendengar, berarti siswa. Behavior adalah tingkah laku atau aktivitas siswa. Condition, keadaan dari bagaimana proses pembelajaran. Degree itu adalah perbandingan, yaitu sebelum dan setelah belajar, yaitu melakukan dengan benar atau baik, itu contohnya. Jadi komponen yang belum ada di sini adalah degree, karena belum ada kata-kata dengan benar atau baik. Mari kita lihat soalnya kembali. Ini ada siswa melakukan percobaan tarik-menarik magnet. Nah, di sini kata-kata yang kurang adalah dengan benar. Maka dengan benar itu termasuk komponen tujuan pembelajaran yang kurang.
Ini adalah degree. Nomor 18. Media pembelajaran yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah A. Buku paket, B. Potongan artikel, C. Video di kanal YouTube, D. Tayangan berita di televisi, E. Daftar harga barang pokok terbaru. Yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak adalah bisa melihat di tayangan berita televisi karena lebih lengkap, karena biasanya akan memuat apa penyebabnya, bagaimana situasinya, bagaimana dampaknya. Ini media-media televisi ini adalah menggambarkan secara visual maupun audio. Jawabnya adalah D. Nomor 19. Pak Wawan adalah guru olahraga. Pagi akan mengadakan penilaian praktek berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan oleh Pak Wawan adalah sahih, objektif, sistematis, menyeluruh, beracuan kriteria. Karena yang dinilai adalah praktek berenang, berarti nanti yang dinilai adalah berdasarkan kemampuan yang akan diukur, kemampuan berenangnya di sini. Karena kemampuan yang akan diukur itu adalah prinsip dari sahih, maka jawabnya adalah yang A. Nomor 20. Pak Hani adalah guru PKN. Di sekolah makin maju, dia tinggal di desa Maju Aman. Siska adalah tetangga Pak Hani. Setiap pembagian hasil ulangan, Siska selalu diberi nilai 90. Sedangkan Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, diberi nilai 80. Dari kasus di atas, Pak Hani tidak melakukan prinsip adil, objektif, sistematis, menyeluruh, beracuan kriteria. Dan sini sudah jelas bahwa Pak Hani itu mengutamakan atau mementingkan atau ya mempertimbangkan tetangganya sendiri dengan diberi nilai yang lebih tinggi daripada yang pintar. Maka prinsip di sini adalah tidak sesuai dengan prinsip objektif, tidak didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi sebuah penilaian adalah prinsip objektif. Dari jawabnya adalah B, objektif. Demikianlah 20 soal prediksi soal P3K 2021 tentang kompetensi teknis guru yang diambil dari mediaeduka.com. Sekian, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.